Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tak bisa dipungkiri hampir semua orang pernah mengalami apa yang dinamakan luka hati. Dan banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Disakiti, dikhianati, digosipkan, difitnah, atau diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain. Apabila luka hati tersebut tidak secara cepat diatasi, akan menimbulkan masalah yang lebih serius dalam diri orang yang bersangkutan. Bisa muncul dendam, kepahitan, frustrasi, mengasihani diri sendiri secara berlebihan, dan akhirnya citra diri pun rusak karena menganggap diri tidak berharga. Luka batin adalah suatu keadaan dalam batin seseorang yang menimbulkan perasaan marah, benci, kecewa, dan pahit yang begitu mendalam sebagai akibat dari mungkin penolakan atau perlakuan semena-mena dari orang lain. Namun pada dasarnya luka hati itu diperparah bukan karena perbuatan orang lain yang menyakiti, tetapi justru pada respon kita dan sikap hati kita terhadap masalah atau perbuatan orang tersebut. Di dalam Perjanjian Lama ada seorang tokoh bernama Yusuf, ya. Di dalam kitab Kejadian pasal 37, 39 dan 40, Bapak Ibu Saudara dapat membaca kisahnya. Adalah orang yang sesungguhnya punya alasan yang kuat. Yusuf mempunyai alasan yang kuat untuk terluka hati karena peristiwa-peristiwa pahit yang dialaminya. Ia dibenci, dimusuhi, diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya sendiri. Dia dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, difitnah oleh istri Potifar, dan dilupakan begitu saja oleh juru minum raja yang telah ditolongnya. Meski demikian, kita belajar dari Yusuf, dia tidak membiarkan dirinya larut di dalam kekecewaan, pemberontakan, keputusasahan, pahit hati, benci, ataupun dendam. Ini terjadi karena Yusuf memilih untuk merespons secara benar masalah yang menimpanya dan menyerahkan semua pergumulannya itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kalau hari ini engkau sedang mengalami luka hati, segeralah datang kepada Tuhan. Akuilah dengan jujur di hadapan Tuhan, karena hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat dilepaskan, dibebaskan dari luka hati, karena Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Jika kita tahu bahwa luka hati itu tidak mendatangkan kebaikan dan justru membawa keburukan kepada kita, mengapa harus dipelihara? Karena justru akan merugikan diri kita sendiri. Pemazmur sendiri pun berkata di dalam Perjanjian Lama, ya, Mazmur 147 ayat 3, Tuhan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Hari ini, kalau engkau mengalami yang namanya kepahitan, kekecewaan karena diperlakukan tidak adil, difitnah, digosip, ataupun hal-hal apa saja yang membuat batinmu tertekan, ya, kalau engkau biarkan luka itu, engkau berespon dengan salah dan tidak mendatangkan kebaikan. Buat apa? Karena justru merugikan dirimu sendiri, bukan? Karena itu lepas seluruh dendam, amarah, datang kepada Tuhan. Pemazmur bilang bahwa Tuhan yang akan membalut segala luka hati kita. Belajar dari Yusuf bahwa dia mengalami berbagai macam hal yang dapat menjadi alasan untuk dia menjadi benci, dendam, amarah. Tapi dia merespon dengan benar, dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan dia percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.